Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 138, Melepas Rindu. Hana majukan bibirnya menang punggung lebar suaminya. Katanya rindu, tapi buktinya mana? Matinya. Sedih dan kecewa ketika David pergi tanpa ingin menikmati malam berdua bersama dengannya. Tadi Hana nolak diajak muter-muter sampai pagi. Tapi kalau misalnya abah temani di kamar sampai pagi, bahkan pagi lagi, Hana nggak nolak. Hana tiada henti-hentinya berkata di dalam hatinya dengan mata yang berkaca-kaca. Surya dan Mita menang putranya yang keluar dari rumah. Ada rasa kasihan ketika melihat raut wajah putra mereka yang tampak lemas. Setelah mengetahui permasalahan terjadi, Surya dengan sengaja memerintahkan pengawal khusus untuk melindungi putranya. Kenapa nggak disuruh aja dan nginep di sini? Bila masih rindu, Mita mengusap punggung Hana. Senyum mengembang di bibirnya. Hana nggak rindu kok. Bagaikan tomat masak, seperti itulah wajahnya saat ini. Ia begitu sangat malu ketika mertuanya bisa mengetahui apa yang dirasakannya. Dengan cepat diusapkannya air mata yang menetes. Maksud mama, ini si kembar pasti rindu sama papinya. Kenapa nggak disuruh menginap saja papinya? Meskipun mereka masih dalam perut, namun tetap saja mereka akan sangat merindukan papinya. Mita mengusap perut menantunya. Wanita itu berusaha untuk menahan tertawanya ketika ekspresi wajah menantunya itu sangat menggemaskan. Malu-malu tapi mau. Sikap seperti ini yang membuat Hana semakin lucu. Hana tersenyum lega ketika mengetahui mama mertuanya yang ternyata tidak mengetahui perasaannya yang sesungguhnya. Hana pasti capek, istirahat ya nak. Sudah mengusap kepala menantunya. Apa yang terjadi tadi di restoran tidak ingin diketahuinya. Biar saja anak muda yang menjelaskan permasalahan mereka. Apalagi permasalahan yang terjadi hanya karena salah paham, pikir Surya. Iya pak, Hana capek. Tadi Bang Davin bawa mobilnya pelan sekali, macam ciput. Terus malah dia rencana membawa muter-muter lagi. Biar Hana jadi pegel. Hana mengadu. Nanti papa marahin itu anak, Surya berkata dengan wajah serius. Istrinya lagi hamil, mobil dibawa jalan seperti siput. Apa dia nggak tahu kalau perempuan hamil suka sakit pinggang? Mita berkata dengan wajah kesalnya. Jangan dimarahin pak, ma. Tadi jalannya macet. Dengan cepat Hana membela suaminya. Mulut Surya dan Mita bulat bersamaan ketika mendengar pembelaan dari Hana. Calon kakek dan nenek itu berusaha untuk memperlihatkan ekspresi wajah biasa saja dan menahan diri untuk tidak tersenyum. Mama, papa, Hana ke kamar ya. Melihat ekspresi wajah dari kedua mertuanya membuatnya malu. Dengan segera Hana meninggalkan kedua mertuanya setelah mendapat jawaban anggukan kepala. Hana masuk ke dalam kamar dengan senyum mengembang di bibirnya. Malam ini hatinya begitu sangat senang dan berbunga-bunga karena bisa berjumpa dengan Davin, bahkan makan malam bersama. Wangi, kita letak di mana ya nak, biar nggak layu? Hana mencium mawar merah pemberian dari suaminya. Dipandangnya ke setiap sudut kamar, mata tertuju ke arah nakas di samping tempat tidur. Hana berjalan ke tempat tujuannya. Dipegangnya gelas kaca berisi air mineral. Letak di sini aja deh. Papi ternyata romantis ya nak. Senyum menguap bibirnya ketika mengingat suaminya. Meskipun Davin hanya memberikan setangkai mawar merah, namun bagi Hana ini sudah sangat membuatnya bahagia. Ganti baju dululah. Hana berjalan ke lemari pakaian dan mengambil daster untuk dikenakannya. Ia mengganti bajunya dengan daster dan kemudian bersihkan riasan make up di wajahnya. Setelah wajahnya bersih, Hana naik ke atas tempat tidur dan menunggu Davin menghubunginya.
Telepon enggak ya? Hana mandang nomor WhatsApp suaminya. Hanya menyentuh gambar telepon saja, Pegel akan langsung terhubung dengan si pemilik nomor. Hana diam sejenak sambil terus berpikir. Ia kemudian menggelengkan kepalanya. Gak usahlah, malu. Ceritanya aku lagi marah. Terus kalau aku yang telepon Bang Davin duluan, dia senang dong. Terus dia gak jadi bujuk aku dong. Hana begitu sangat malu ketika menyadari keinginan bodohnya. Ia ingin dibujuk dan dirayu suaminya. Papi itu nyebelin nak. Sudah jelas dia salah sama mami, tapi dianya gak minta maaf. Setelah diingat-ingat, suaminya tidak ada mengucapkan maaf kepadanya. Pria itu tampak santai saja, seakan seperti tidak ada masalah. Sikap Davin seperti ini membuat Hana kesal. Seharusnya papi tanya, kenapa mami pergi? Apa salahnya? Agar mami bisa menjelaskan. Mami sungguh sangat ingin marahin papi, tapi nyatanya dia nggak nanya sama sekali. Mami beneran kesal nak. Hana berbicara sambil usap-usap perutnya. Dirinya sangat nyaman ketika curhat dengan kedua calon anaknya. Mami lupa, mami sudah kasih surat ke papi. Mami sudah bilang alasan marah kenapa. Jadi ya wajarlah kalau papi nggak nanya lagi sama mami. Hana teringat akan surat yang ditinggalkannya sebelum pergi meninggalkan rumah. Tapi mami beneran rindu sama papi. Rasa rindu begitu ingin diucapkannya, namun rasa malu dan ego membuat Hana lebih memilih untuk menahan rasa rindu di hatinya. Sudah sampai di rumah belum ya? Hana menutup mulutnya sedang menguap. Kini mata sudah berair karena mengantuk. Kenapa sih ini mata nggak bisa diajak kerja sama? Sudah dibilangin jangan tidur, mau tunggu telepon, ya malah ngantuk. Dirinya seakan sudah tidak mampu lagi menahan kelopak matanya. Dan pada akhirnya Hana menyerah tertidur sambil megang ponselnya. Hana terbangun ketika hari sudah pagi. Dengan cepat dia menyapu ponsel dan melayar ponsel miliknya. Dari lentiknya kini sedang sibuk menyentuh layar ponsel untuk mengecek panggilan yang tidak terjawab atau pesan WhatsApp yang dikirimkan suaminya. Hatinya begitu sangat kecewa ketika tidak menemukan panggilan masuk atau pesan WhatsApp. Kenapa papi tidak telepon mami ya nak? Apa papi beneran marah sama mami karena mami nggak mau pegang tangan? Kenapa sekarang malah papi yang merajuk? Seharusnya mami yang merajuk bukan papi. Hana kesal ketika menyadari sikap suaminya seperti anak kecil. Setelah puas bertempur dengan pikirannya, ia berangsur duduk dan pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Anak-anak mami ternyata sudah minta makan ya. Hana mengusap perutnya yang sudah terasa perih. Ya udah deh, selesai sholat kita langsung turun ke bawah cari sarapan. Hana tersenyum dan kemudian masuk ke kamar mandi. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.